Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina binuril mubin. Wassalatu wassalam ala qaidil ghurril muhajjalin Abil Qasim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muntakhabin wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Habaibana al-afadhil ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai, kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus Syekhuna al-Mahbub, guru tercinta kita Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayati, dan segenap para wurras Rasulullah, pewaris Rasulullah, para kiai kita, para ulama kita yang hadir menerangi majlis di sore hari ini. Juga kita doakan semoga dalam lindungan Allah sehat wal afiat wa matta'ana Allah bituli hayatihim jami'an. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, jamaah semua yang hadir, hafizakumullah. Sore hari yang penuh dengan keberkahan, hati kita dibawa, ruhaniah kita dibawa terbang ke Raudhah Syarif, ke Madinah Al-Munawwarah, mengucapkan salam langsung dengan khitab hadir, seakan kita berada di depan pusara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung yang terpilih di sore hari ini untuk dapat mengikuti, bermakmum di belakang salam yang dilafatkan oleh cucunya yang saleh, yang waris dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang alim dan amil dengan ilmunya. Kita semua datang kemari berharap diakui sebagai muridnya dan disambungkan kita semua kepada datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita kembali nanti rombongan bersamanya untuk dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa nanti akan rombongan ke surganya. Sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang yang kafir pun menuju jahannam rombongan juga. Sya'nuz zumar, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru mulia kita, disebutkan zumar, rombongan dari dua jenis rombongan yang berbeda. Tidak sendirian ke surganya, nah rombongan berkelompok-berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa rombongan kita di dunia itu juga rombongan kita di akhirat nanti. Jika sering kita bareng dengan orang-orang yang soleh, bersambung dengan pewaris Rasulullah, insya Allah itu juga rombongan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, acara kita di sore hari ini Hauliyah Hubabah, ibunda dari guru kita. Kalau kita menghadiri yang seperti ini, paling tidak yang bisa kita lihat dari acara yang sakinah, yang tenang, penuh dengan banyak rahmat Allah dari tadi kita rasakan, paling tidak bisa kita lihat ada dua pelajaran yang membisikkan kepada hati nurani kita. Pelajaran yang pertama, Hubabah sukses menjadi seorang ibu dan berhasil meninggalkan anak yang soleh yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesuksesan seorang ibu yang perlu kita cemburui, yang juga perlu kita inginkan, karena beliau cita-citanya meninggalkan anak
kesuksesannya bukan hanya seumur dunia yang hanya 60 atau 70 tahun saja, namun kesuksesannya ingin dipantaskan untuk menjadi waris kakeknya, salafnya, hingga membawa banyak umat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan Ummu Harithah ketika mengizinkan anaknya untuk ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali peperangan dihadiri oleh Harithah, ternyata dia harus mati syahid di situ. Sepulangnya dari peperangan, ibunya bertanya kepada Rasulullah, "Aina ibni?" Mana anakku Harithah? Terulang-ulang pertanyaan itu dan dijawab dengan jawaban ustushhid, telah mati syahid di medan perang. Ibu itu kembali terus bertanya, "Aina ibni?" Mana anakku? Mana anakku? Jawaban yang sama diberikan, telah mati syahid. Ibu itu tak puas dengan jawaban itu. Ibu itu ingin memastikan di mana sampainya anakku yang mati syahid ini. Apakah tercapai cita-citanya, yaitu masuk ke dalam sorga, atau khawatir dia mati syahidnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan wajah yang riang gembira, "Ama alimti annaki qad asabal firdausal a'la?" Tahukah kamu wahai ibu, anakmu sudah berhasil menyentuh surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Setelah itu ibu itu berhenti dari nangisnya dan berkata, "Rodina, aku ridho kalau begini. Aku ridho kalau begini. Kalau aku dengar kabar pasti anakku sudah nyampe ke surga Firdaus, aku ridho, aku sukses." Itu dia cita-cita anakku dan cita-citaku, menyampaikan amanat ini ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah barangkali kebahagiaan seorang bunda yang melahirkan anaknya, kemudian dicetak menjadi anak yang soleh, berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan mempunyai magnet, punyai karismatik, punyai setrum yang luar biasa, hingga kita pun kebawa dari barokah, tetesan barokah yang dibawa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadi orang tua yang baik, hingga kita semuanya sukses meninggalkan keturunan yang saleh dan salihah. Rahimallahu walidan a'ana waladahu libirri. Allah menyayangi orang tua yang nulungi anaknya untuk bisa menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian, ikhwan sekalian, tinggal 2 menit. Pelajaran yang nomor 2 adalah potret birrul walidain, kebaktian seorang Habib guru kita dengan ibundanya. Walaupun jauh di sana, beliau di Madinah, tapi menghidupkan tempat ini dengan hauliyah, dengan kebaktian kepada orang tuanya. Ini adalah juga pelajaran, ini surat dari beliau kepada kita untuk kita bisa menirunya. Bagaimana tidak bahagia seorang ibu yang sekarang dikirimi banyak amal soleh dari pahala, dihadiri oleh banyak ulama. Walaupun tuan rumahnya ada di Madinah sana, tapi kita kebawa untuk mau hadir, ikut memuliakan ibunda tercinta. Ini semuanya bukti dari kebaktian anak kepada orang tuanya yang luar biasa. Kita harusnya pulang dari sini bertambah nilai kebaktian kita kepada ayah dan ibu kita. Ingat, la yadkhulul jannah al-aq wa in amila ma'amil. Anak durhaka tidak bakalan masuk sorga walaupun dia berbuat amal soleh semacamnya. Sebaliknya, la yadkhulun nar al-bar. Anak yang berbakti tidak akan pernah masuk neraka walaupun dia beramal melakukan perbuatan yang tidak baik dari beberapa beragam perbuatan. Karena kebaktian anak akan menyeret anak itu untuk berbuat amal soleh sebelum wafatnya hingga dia meninggal dunia dengan husnul khatimah. Sebaliknya, kedurhakaan sang anak yang dilakukan akan menyeret dia pada pekerjaan ahli neraka sebelum wafatnya hingga dia mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dalik. Al-Habib Ali Habsyi setiap pagi mencium tangan ibunya, memastikan, "Ibu ridho kepadaku, Bu. Jika terdengar suara lirih, aku ridho kepadamu, Nak." Habib Ali Habsyi merasa hari itu adalah hari raya. Dia pede untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam hari itu dia berani dan dia bahagia karena sudah dapat kabar ridho dari ibunya. Begitu juga para ulama-ulama yang lainnya. Seorang sahabat
yang berangkat dari Yaman menuju Madinah untuk ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya dari Yaman, dirimu? Na'am ya Rasulullah, aku tidak datang kepadamu kecuali aku sudah sampai membuat ibu dan bapakku menangis ya Rasulullah. Aku ingin jihad di bawah, di belakang barisanmu ya Rasulullah. Nabi kemudian menasihati, irji, pulang kamu ke Yaman, adhikhuma kama abqaitahuma. Buat orang tuamu ketawa, senyum sebagaimana telah kau buat orang tuamu itu menangis. Niatmu jihad bareng dengan aku dalam barisanku, tapi membuat orang tua menangis, pulang kamu. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh buat tersenyum orang tuanya. Dan kita yakin orang tua kita yang ada di alam barzakh atau yang sudah meninggal dunia bahagia dan senang melihat anak-anaknya kumpul di sore hari ini dengan para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bertahan dan terus makmur mengisi sisa umur hidup kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bulan Sya'ban ayuhal ikhwan, masuk bulan Sya'ban, di antara 2 bulan mulia, banyak orang melalaikannya, banyak orang melupakannya. Mari kita isi dengan yang baik-baik, dengan amal soleh, dengan menyirami tanaman yang sudah ditanam, dengan banyak membaca Al-Quran. Salafun soleh kalau masuk bulan Sya'ban, mereka inkabbu alal masahif, mereka menghadap ke Qurannya. Bahkan di antara mereka ada yang membagikan zakatnya di bulan Sya'ban untuk membantu orang fuqara dan masakin supaya Ramadannya mereka fokus dengan ibadah. Bukan dibagikan di Ramadan, justru di Sya'ban, supaya membantu orang yang tidak mampu, supaya Ramadan nanti mereka bisa fokus ibadah, nikmat bersama seperti kita. Seperti itu Amr bin Qais, jika masuk bulan Sya'ban dia tutup tokonya dan dia fokus dengan Qur'annya. Bukan lagi nunggu di Ramadan untuk seperti itu. Kita malah buka-bukaan toko Sya'ban, Ramadan malah tambah besar tokonya, omsetnya malah naik. Akhirnya mana untuk akhirat dari bulan yang ada, mana untuk akhirat dari hari-hari yang ada. Pesan Imam Haddad yang terakhir, jika kau seorang mukmin, jadikanlah 1 hari dalam seminggu untuk akhiratmu, yaitu Jumat. Jadikanlah 1 bulan dari setahunmu, yaitu Ramadan, untuk akhirat. Begitulah seorang mukmin menata hidupnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga kita dapat taufik untuk mengamalkan ucapan ini, dan semoga diparingi sabar dan istiqomah dalam taat dan takwa, dan semoga kita diparingi adab zahir batin, dekat sama para ulama dan ahli ilmu, dan kita dapat keberkahannya, serta Allah kirimkan untuk kita pemimpin yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.